Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Munir. Ya. Sahabat MS Farm Channel, kali ini kita akan membahas berkah dari peternakan Munir Jaya Farm yang bisa mengantarkan Bapak Munir sendiri ke anggota dewan. Itu mohon dibantu like and subscribe-nya agar MS Farm Channel bisa memberikan video yang menarik bagi dulur-dulur peternak. Ya, Assalamualaikum Pak Munir. Assalamualaikum ya. Iya. Alhamdulillah sekali ini kita dari dulur-dulur peternak terutama MS Farm Channel ini mendengar kabar yang sangat baik bahwa Bapak Munir bisa menjadi dengan ternak bisa melangkah ke anggota dewan. Untuk Munir Jaya Farm sendiri ini peternakannya meliputi ternak apa saja Pak Munir? Ya, saya ucapkan salam dulu kepada seluruh peternak yang ada di Kabupaten Tuban khususnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam untuk dulur-dulur peternak, khususnya peternak di seluruh Kabupaten Tuban dan seluruh Indonesia pada umumnya ya. Munir Jaya Farm ini peternakannya meliputi peternakan sapi, peternakan kambing etawa seni, dan juga ada kambing perah yang di sini kebetulan ada Sanen, Sapera, dan ada kambing Alpin. Jadi ada sapi dan etawa untuk kontes, ya. Kemudian Sanen. Ya. Untuk dari segi hasilnya Pak Munir, ini mungkin teman-teman peternak ini mungkin bisa memberikan semangat untuk teman-teman peternak. Apakah antara sapi, Sanen, dan etawa itu bisa sinergi untuk dari penghasilan maupun perawatannya? Ya, alhamdulillah di kami semuanya berjalan dengan baik ya, baik di peternakan sapinya, di kambing etawanya maupun di kambing perah. Meskipun dari 3 peternakan ini yang sapi dan kambing etawa dan kambing perah ini secara manajemen berbeda-beda, baik dari segi pakan, baik dari segi perawatan, dan bahkan dari sisi penjualan atau marketingnya pun beda semua. Juga beda semua. Dan alhamdulillah di kami ini bisa berjalan dengan baik ya, eksis sampai pada malam hari ini. Iya, untuk ternak sendiri sih menurut Bapak Munir itu seberapa untung sih Pak Munir sehingga dari peternak ini kok bisa atau menghantarkan Bapak Munir ke anggota dewan itu bagaimana ceritanya mungkin? Ya, terkadang banyak orang yang bilang bahwa beternak sapi itu untungnya tipis ya. Bahkan ada yang bilang nggak nutut pakan ya, untungnya tipis gitu. Tapi bagi saya sebagai peternak, ternak ini bukan soal keuntungan saja, tapi soal keberkahan ya. Ya, ada yang mengatakan bahwa harta terbaik dari seorang muslim itu adalah salah satunya di peternakan. Betul sekali. Bahkan ada yang mengatakan peliharalah kambing karena di dalam kambing itu ada keberkahan kayak gitu ya. Iya. Ya itu yang saya maksud, seperti yang dinatakan kok sampai bisa menghantarkan saya sebagai anggota legislatif di Kabupaten Tuban ya. Jadi singkat cerita ya, waktu itu ketika tahun 2023, tepatnya kalau nggak salah bulan Januari atau bulan Januari kalau nggak bulan Februari awal, itu saya sempat ditanya ke keluarga ya, ketika saya mau mencalonkan sebagai calon legislatif ya, saya tidak punya persiapan apapun, baik secara mental maupun yang lain-lain, baik keuangan, karena sebelumnya keuangan kami baru kita investasikan di usaha dan investasikan ke yang lain-lain ya, sehingga tidak ada persiapan. Jadi ini mendadak ya Pak ya? Ya, sangat mendadak. Nah, ketika saya dijawab, awakmu nyalokno iki duit tekon ndi. Waktu itu saya jawab tegas, uang hari ini keuangan kita kurang siap, tapi saya hanya memiliki kambing dan sapi waktu itu ya. Waktu itu sapi ada kurang lebih 50-60 ekor di kandang waktu itu ya. Dan kambing ada kurang lebih 20
sampai 30 ekor waktu itu. Saya hanya bisa lek gak adol sapi ya adol kambing, adol wedhus. Dan alhamdulillah ya, karena saya ingat betul kurang lebihnya ya penjualan sapi waktu itu tidak saya jual semua. Kalau nggak salah kita dari penjualan sapi dapat uang ya 800 sampai 1 miliar waktu itu ya. Dari sapi ya? Dari sapi saja. Nah, kambing waktu itu ya alhamdulillah ketika saya mencalonkan itu selain penjualannya mudah dan harganya bagus, tapi proses kebuntingan itu juga sangat mudah ya. Sehingga kita penjualan kambing itu kurang lebih nominalnya, kurang lebih ya, dapat 500 juta. 500 juta. Itu penjualan kambing perah dan juga kambing etawa. Itu yang kambing itu berarti anakannya atau sama indukannya juga yang dilepas? Anakannya, dan itu cuma ada anakannya beberapa ya? darah ya. Dan ada 3 ekor indukan yang saya jual. 3 ekor indukan sama yang banyak anakan ya, anakan yang banyak. Ya alhamdulillah, karena uang yang saya pakai untuk mencalonkan diri dari ternak, karena mungkin barokahnya ternak, berkahnya ternak itu, sehingga masyarakat memilih saya, mempercayai kepada saya untuk menjadi calon legislatif tadi. Alhamdulillah, semoga menjadi wakil rakyat yang amanah, yang bisa bermanfaat untuk masyarakat, khususnya di bidang peternakan. Sesuai dalilnya ya khairun nas anfa'uhum linnas ya. Terkait itu Pak, keluh kesah dan perjuangannya saat proses pencalonan anggota dewan. Apakah semudah yang dibayangkan atau seperti apa mungkin Pak Munir? Ya memang gak semudah apa yang orang lihat ya. Orang kan hanya menilai, oh enak jadi kan, jadi ya. Ngerti. Tapi usaha dan prosesnya. Ya. Tapi ya rasa capek, rasa dihantui rasa gelisah. Kadang ragu-ragu juga ada, tapi lebih besar ke keyakinannya. Jadi saya punya satu prinsip bahwa ketika tekad dan keyakinan saya ini kuat, insya Allah kabul gitu ya. Ya di dalam doa pun saya tidak henti-hentinya ya berdoa, memohon pertolongan, mohon untuk dikabulkan. Ya setidaknya kalau jabatan ini saya hadiahkan untuk keluarga lah ya, untuk anak istri, untuk orang tua maupun mertua ya. Saya ingat betul kata-kata doa saya ya. Saya berdoa, ya Allah, kalau memang jabatan ini nggak pantas untuk saya, minimal pantaskan untuk keluarga saya, untuk anak istri saya, untuk orang tua saya, untuk mertua saya. Karena saya nggak ingin membuat keluarga saya ini sedih ya, kepikiran. Karena saya nggak jadi beban mental. Nah, ya memang benar. Karena kapan lagi saya membuat beliau-beliau ini bahagia. Karena saya nggak pingin sedihnya beliau ini hanya gara-gara kegagalan saya di politik ini ya. Jadi doa saya seperti itu berulang-ulang, ya Allah, benar aku gak pantas untuk mencalonkan untuk berada di kursi DPR karena banyak sekali kesalahan dan dosa saya, maka pantaskanlah untuk keluarga saya, untuk anak istri saya, untuk orang tua saya, untuk mertua saya. Ya paling tidak kan dengan keberhasilan saya ini ada kebahagiaan untuk anak istri, orang tua, mertua, dan mungkin saudara-saudara, family. Itu sangat terasa ya ketika saya ini sudah benar-benar berhasil. Mas Munir, ini terkait dari sedikit pertanyaan dari kami MS Farm Channel. Kalau pencalonan anggota legislatif itu kan pasti selain butuh mental yang bagus dengan skill yang bagus kan juga butuh dana, Mas Munir. Pak Munir ya. Dari menurut Pak Munir ini yang sudah terjun ke legislatif dengan modal yang segitu, menurut Bapak Munir itu yang
membuat Bapak Munir bisa terpilih itu karena modal tadi atau karena seduluran dari peternak atau dari masyarakat sekitar atau seperti apa Pak Munir? Ya, mungkin kalau berbicara nominal semuanya pakai nominal. Betul, ya, tapi yang terbukti ya tidak semua terpilih kan, seperti betul, itu ya. Ya tadi ya, kembali lagi saya yakin bahwa tadi dari berkahnya ternak tadi sehingga membuat masyarakat jadi seneng be aku, jadi suka sama saya. Dan ya saya tidak memungkiri dari dulu-dulu peternak ini juga sangat membantu dan mendukung saya ya, yang baik yang ada di kecamatan Semanding maupun kecamatan Gerabakan, Rengel dan Soko ya. Itu juga di sana banyak sekali komunitas-komunitas ternak yang sangat militan turun gunung untuk membantu saya ya, mengkampanyekan diri saya untuk masyarakat supaya memilih kami gitu. Ada yang bisa disampaikan pada diri peternak. Jadi ini kan sangat luar biasa, tapi kan prosesnya kan tidak semudah itu Pak. Iya. Nah, mungkin ini bagi MS Farm Channel dan peternak pemula mungkin langkah-langkah atau tips mungkin dari Bapak Munir sehingga jadi ternak itu bisa berkah, kemudian seduluran atau persahabatan juga bisa kuat sesama peternak. Itu mungkin sedikit gambaran dari Bapak Munir, Pak. Pesan untuk dulur-dulur apa ya yang hari ini menggeluti di bidang peternakan. Satu hal yang pasti di bidang peternakan itu satu prospek ya, prospek. Karena kebutuhan daging, baik kebutuhan daging sapi, baik daging kambing maupun susu kambing, ke depan akan terus meningkat ya, ke depan terus akan meningkat. Dan usaha di bidang peternakan ini adalah salah satu usaha yang sangat minim kompetitor, artinya sangat minim persaingan. Yang sering kami alami yaitu sesama peternak kita selalu bersinergi, kita selalu sharing ya, bagaimana supaya peternak ini bisa selalu eksis ke depan ya. Tidak ada unsur persaingan. Mungkin itu yang menjadikan situasi di peternakan itu adem ya, artinya sejuk, sesama peternak juga kita selalu sharing, bisa berkembang dan maju bersama ya, itu. Terus apa ya, di dalam peternakan itu jalinan silaturahimnya juga kuat, ikatan emosionalnya juga kuat ya, saya rasakannya. Itu sama-sama senasib seperjuangan ya, itu ya saya rasakan. Jadi ya, ketika ada salah satu peternak yang tersakiti maka semuanya hampir ikut merasakan. Nah, itu yang guyub rukunnya itu dapat guyub rukun dapat. Dan harapan saya baik di bidang peternakan maupun peternakan sapi maupun peternakan kambing dan kambing perah, ke depan peternak Tuban ini bisa bersinergi ya. Karena dalam waktu dekat insya Allah kita akan mengadakan kopdar peternak kambing perah yang ada di Kabupaten Tuban untuk membahas bagaimana toh penjualan susunya itu kira-kira ke depan mau dijual ke arah mana, terus bagaimana toh strategi perawatan cempenya ketika lahir jantan atau betina, itu juga nanti akan kita rilis bersama dengan peternak-peternak senior yang ada di Kabupaten Tuban. Pak Munir, ya. Ini terkait sebagai anggota Dewan, Pak Munir. Ya. Bukan janji ya, ini ya. MS Farm tanya tentang harapan atau keinginan, mungkin lebih ke keinginan. Nanti kalau misalnya sudah bekerja di anggota Dewan, harapan atau keinginan dari Bapak Munir untuk peternak Tuban ini seperti apa, Pak? Ya, akan membuat program seperti apa mungkin? Jadi gini ya, Mas, harapan besar saya ketika berada di Dewan itu, saya berada di Komisi 3. Komisi 3 ini yaitu komisi yang membidangi salah satunya yaitu pertanian dan peternakan. Komisi 3. Sehingga saya bisa mewakili suara-suara peternak yang ada di Kabupaten Tuban ya. Sehingga dari
pemerintahan Kabupaten Tuban harapannya juga membantu supaya peternak ini bisa eksis ke depannya ya. Baik di bidang kambing perahnya, di bidang etawa kontesnya maupun di bidang peternakan. Mungkin nanti kita juga bisa bersinergi dengan dinas peternakan yang ada di Kabupaten Tuban. Ya insya Allah kalau diizinkan kami akan membuat program bagaimana toh nanti bisa berkemitraan baik di kambing perahnya dengan masyarakat peternak rakyat ya, sehingga harapannya bisa meningkatkan ekonomi masyarakat ya. Karena saya tidak bisa memungkiri bahwa peternak di kambing perah ini juga menguntungkan menurut saya yang sudah kami alami di 1,5 tahun ini. Sangat menarik sekali dulur-dulur peternak pengalaman dari Bapak Munir. Jadi kita sebagai peternak itu tidak menutup kemungkinan kedepannya akan seperti apa Pak Munir ya. Ya. Di salah satu Pak Munir ini sudah mengalami banyak hal dan banyak proses perjuangan dan hasilnya juga sangat membahagiakan terutama untuk keluarga Bapak Munir dan keluarganya. Oke, sahabat MS Farm Channel, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih banyak Bapak Munir, selamat sekali lagi atas amanahnya. Semoga bisa membawa peternakan Tuban maju lebih baik lagi. Amin, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.